Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui tentang jangka sorong. Yang pertama itu kita mempelajari memahami fungsi jangka sorong. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian jangka sorong. Ketiga, mampu membaca pengukuran dengan benar. Dan yang keempat, menerapkan prosedur ketiga saat menggunakan alat ataupun jangka sorong. Yang dimana fungsi utama jangka sorong yaitu mengukur diameter lubang. Contohnya itu kita bisa mengukur baut, koin, batang logam ataupun pipa bagian luar dengan cara benda dijepit di antara rahang luar. Yang kedua, mengukur diameter dalam. Contohnya cincin, lubang pipa ataupun tabung. Caranya itu gunakan rahang dalam yang berbentuk kecil dan runcing lalu diletakkan di dalam benda. Yang ketiga, mengukur kedalaman. Contohnya lubang pada benda kerja selam atau kedalaman wadah kecil. Caranya itu gunakan batang mengukur kedalaman yang ada di ujung jangka sorong. Kemudian dorong 3 itu dasar lubang. Bagian yang kedua itu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, rahang tetap. Yang dinamakan rahang tetap itu yaitu ini. Jelas? Jelas, Pak. Rahang geser disebut yang ini. Hulu. Skala utamanya yang bagian Atas. Yang posisi ini. Paling atas, Pak. Paling atas, yang paling di bawah. Yang paling atas itu skala inci. Oh, iya, Pak. Skala nonius ataupun menentukan angka bilangan desimal itu yang bagian pada rahang geser. Hulu. Batang mengukur kedalaman lubang yaitu dengan ini. Bagian yang ini. Seluruh pengunci, posisi agar pengukuran tidak berubah-ubah. Pengunci itu yang menentukan pada bagian yang di atas ini. Oke. Cara membaca jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong kita baca skala utamanya, angka dalam satuan milimeter. Yang kedua, kita harus mengetahui skala nonius. Langkah-langkah membaca yaitu amati skala utama. Amati skala utama yaitu pada bagian yang ini. Yang mana, Pak? Yang bagian skala milimeter yang di bawah. Oke, Pak. Yang kedua, amati skala nonius. Skala nonius yaitu bagian yang di rahang geser. Yang di rahang geser itu kalau kita membacanya itu lihat posisi garis yang paling lurus. Yang ketiga, jumlahkan hasil. Hasilnya itu hasil pengukuran dijumlahkan dari skala utama ditambah skala nonius. Ini skala ini. Contohnya kita mengukur diameter pada botol ini, botol air minum, yang dimana kita menggunakan mengukur diameter. Caranya begini. Apa aja ini? Oh, bisa lama ini. Wow. Kamu lagi? Tapi dari mana pun tak jadi. Salah, itu juga. Setelah kita udah mencocokkan pada bagian diameter, yaitu kita kunci biar kita bisa baca hasil dari pengukuran kita, yaitu kita baca duluan dari skala utama, yaitu pada bagian bawah. Yang dimana skala utamanya ini di 31 dan skala noniusnya itu di 65 dengan
1,65. Betul itu Pak? Betul. Kepada saudara John, mohon maju ke depan supaya kita perhatikan pengukuran. Ayo maju. Tahu dulu, kasih paham dulu. Oke. Kenapa? Coba praktekkan gimana cara mengukur menggunakan jangka sorong dengan mengukur diameter tutup komponen. Ya, pada adik-adik sekalian. Ya Pak. Teman-teman, Perhatikan temannya. supaya kalian tahu cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ate. Kita mengukur seperti ini. Diperhatikan. Baru. Kenal lo aja. Dulu aja. Oke, diperhatikan temannya. Ukuran tutup botol. Kayak gini caranya. Oh, ya Pak. Yang pertama yang kamu cari bagian mana? Kalian ini apa? Skala apa namanya? Skala utama Pak. 30. 30. 30. 30 Pak. 30,80 Pak. Saudara John mohon berdiri sini, saudara Bima maju. Apakah ini benar hasilnya 30 atau gimana? Nah, perhatikan temanmu biar kamu mengetahui. 30 itu. Oke, Bima juga kurang tepat, yaitu kita harus melihat skala utamanya apakah udah tepat pada posisi 32 apa belum. Ini masih di belakang 32, yaitu ini adalah 31,90, masih mendekati 32. Lihat skala yang paling lurus. Oh ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ketiga. Keselamatan ketiga dalam penggunaan jangka sorong. Setelah kita memakai alat pengukuran jangka sorong, yang pertama itu kita harus periksa kondisi alat terlebih dahulu. Pastikan skala terlebar, rahang longgar dan nonius bisa digeser dengan lancar. Yang kedua, pastikan alat bersih, bebas dari debu, minyak atau karat yang dapat mengganggu akurasi dari jangka sorong. Yang ketiga, pegang dengan benar. Jangka sorong jangan menjatuhkan karena berbenturan akan merusak ketelitian dari jangka sorong. Oke, sejauh ini Saudara Rianda, pemahaman Anda tentang fungsi jangka sorong apakah sudah cukup? Sudah. Yang Anda ketahui, kenapa bilang cukup? Apa? Jangka sorong itu ada bisa dibuat dari jangka sorong. Coba sebutkan bagian yang dia sebut. Ada jangka luar, ada diameter dalam, dan ada fungsi kedalaman dari sorong. Baik, terima kasih kepada Saudara Rianda dalam menjaga jangka sorong setelah dipakai. Sekali lagi kepada Joshua, ketika Bapak menjelaskan tolong diperhatikan jawab. Coba bacakan di kalau lihat tentang keselamatan ketiga biar Joshua dengar. Ganti dulu ya. Tiga lagi. Baik, terima kasih kepada saudara. Jika
pertemuan ini kita bisa simpulkan pelajaran kita, yaitu jangka sorong adalah alat ukur presisi yang serbaguna dan mampu mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman ketelitian tinggi. Untuk memperoleh hasil yang benar diperlukan pemahaman tentang cara membaca skala serta menerapkan prosedur ketiga agar alat tetap terjaga presisi dan aman digunakan. Oke Pak. Baik, terima kasih.